Pak Erick Thohir kasih alasan Indonesia kalah dari Arab Saudi, katanya beda kualitas. Ya setiap orang juga tahu, setiap tim pasti beda kualitas. Tapi faktanya kualitas timnas Indonesia di atas Arab Saudi. Itu bisa dilihat dari market value. Indonesia itu tertinggi di antara Arab dan Irak. Nah market value itu kan juga nggak ditentukan secara asal-asalan. Dan itu juga ditentukan dari kualitas pemainnya. Tapi yang jadi masalah adalah kualitas kita di atas Arab Saudi. Tapi kenapa? Kalah. Nah itu. Nah kalau soal beda kualitas, ya oke lah kita ikutin alasan Pak Erick Thohir soal beda kualitas. Dulu waktu Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 di Arab dan menang 2-0 di GBK, kualitas pemain Indonesia bukan di tahap sekarang, malah di bawah sekarang. Berarti ini bukan soal beda kualitas pemain, tapi beda kualitas pelatih. Nah itu yang harus diakui kemudian dievaluasi. Sekarang masyarakat kenapa begitu bawel terhadap Patrick Kluivert? Itu karena seolah-olah perlakuan federasi terhadap Patrick Kluivert dan pelatih sebelumnya tidak adil gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya elah move on nih, jangan Sintayong terus. Ini bukan soal Sintayong, tapi soal lagi-lagi soal keadilan, beda perlakuan. Jadi kalau memang mau timnas kita bagus, press Patrick Kluivert. Jangan lembek, kerasin. Kalau memang nggak layak, ya pecat. Akui kalau memang federasi salah pilih begitu. Punya trio pemain belakang yang udah solid, kuat, dan padu, malah diganti. Punya duet gelandang bagus, Tom Haye dan Pelupesi udah bagus dan padu, juga diganti. Punya formasi, taktik, dan strategi yang udah cocok sama tim nasional Indonesia, bertahan dan ngandelin counter attack, juga diganti. Punya pelatih yang membawa harapan untuk tim nasional Indonesia, diganti. Nah, coba jelasin secara logika, bagaimana itu? Katanya ingin memajukan tim nasional Indonesia. Tapi secara perbuatan kayaknya semua bertolak belakang. Jadi kayaknya nggak masuk akal itu. Kita ingin sepak bola Indonesia maju. Kita ingin tim nasional kita keren. Tapi yang bagus-bagus dan membawa harapan diganti-gantiin. Sebetulnya datangin Patrick Kluivert ini mau membuat Indonesia lebih bagus atau lebih terjerumus. Coba teman-teman bantu jelasin dah. Tebak prediksi line up dari Patrick Kluivert. Ah udahlah, jangan pada tebak-tebak lah, ntar salah lagi kayak kemarin. Jangan kita yang bisa nebak prediksi apa isi pikiran Patrick Kluivert. Dia sendiri aja nggak bisa nebak tuh apa isi pikirannya. Apa yang harus dijalankan di pikirannya, dia sendiri aja yang nggak bisa tebak. Kita jangan sok-sokan ikut-ikutan nebak lah. Ntar yang ini dipasang, itu yang dipasang. Ternyata kayak kemarin masangnya juga asal-asalan. Udah nggak usah sok tebak-tebak lah. Mau dia mau ngapain kayak. Yang penting Indonesia menang, gitu aja tujuannya. Dan gue nggak ngerti kenapa Emiliano diganti, nggak paham juga. Ya sebetulnya kita lebih heran lagi kenapa STY diganti, gitu. Harusnya ya udahlah STY biarin aja sampai kelar nih kualifikasi Piala Dunia, mau round 4, round 3, round 5. Kalau gagal ya pecat. Itu memang resikonya STY. Jadi masyarakat Indonesia udah nggak ada lagi tuh yang penasaran bagaimana seandainya dilanjutkan oleh STY. Jadi nggak ada lagi nanti ketika ada pelatih baru datang itu dibanding-bandingkan. Yang sudah ya sudah. Kalau ini kan kemarin baru separuh jalan, jadi semuanya masih penasaran. Ya memang keuntungan STY adalah hasilnya di kemudian hari itu nggak kelihatan karena tugasnya belum selesai. Jadi seolah-olah memang dia adalah yang terbaik karena belum menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau diselesaikan sampai akhir, kemudian entah gagal entah berhasil, nah itulah puncaknya. Jadi begitu. Nggak semudah itu lolos karena mafia di kubu itu banyak. Wah kalau permainan Indonesia kayak kemarin sih untuk ngalahin nggak butuh mafia sih. Itu mah butuh tukang gorengan, tukang cilok, tukang seblak dikumpulin, disuruh main bola lawan tim yang kemarin. Tukang cilok, martabak, tukang gorengan menang. Kalau besok mau menang lawan Irak ya gampang aja. Patrick Kluivert aja suruh ngelatih Irak, menang kita. Gua tandain lu bang, lihat aja timnas bakal lolos. Ya, memang kalau timnas lolos terus kenapa? Mungkin lu anggap gua kritik Patrick Kluivert ini karena benci timnas. Ya enggak lah. Kalau timnas lolos, gue ya seneng. Gue akan puji Patrick Kluivert. Bukan sama kayak pembenci STY. Waktu di zaman STY, timnas menang pun, orang pembenci STY bawel mengkritik STY terus-terusan. Ya kalau enggak, semua ya karena tim nasional.
Pelatihnya si Patrick nih saat ini kalau main jelek ya kritik, kalau main bagus ya dipuji. Kalau lolos Piala Dunia bagaimana? Ya seneng. Semua pengkritik. Patrick kalau Indonesia berhasil lolos seneng. Bahkan kemarin gue bilang, ayo Patrick bungkam kita para pengkritik dengan prestasi bahwa Indonesia lolos Piala Dunia. Biar yang kritik diem. Lu mau nandain apa? Terus mau ngapain? Ngerayain bareng? Ya ayo siap. Orang timnas Indonesia kok yang lolos. Nggak peduli Sintayong, nggak peduli Patrick Kluivert. Kalau Indonesia lolos, bodoh amat. Nah itu yang membedakan pembenci Sintayong sama pengkritik Patrick Kluivert karena demi kemajuan tim nasional. Belajar bahasa Inggris bareng Patrick Kluivert. Ini dia, sah. Ini adalah 10 o'clock. Nah, ini adalah 2 o'clock. Sementara kalau kepalanya Patrick Kluivert dikocok, itu bunyinya oklok, 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 oklok. Sekian lama nunggu gelandang untuk duetnya Tom Haye. Akhirnya dapatlah Pelupesi. Dan mereka dicoba waktu lawan Bahrain dan Cina. Hasilnya maksimal, mereka klop, tengahnya Indonesia kuat. Tapi begitu jadi terbentuk kekompakannya, semalam malah diganti Mark Klok. Buat apa cari duetannya Tom Haye? Begitu padu, Pelupesi dipasang, Tom Haye-nya kagak. Nah, itu bagaimana cara pikirnya? Dan terbukti si Pelupesi semalam lebih maksimal ketika Tom Haye masuk. Nah, tuh bagaimana tuh? Ini buat manusia-manusia yang rasis ke sayuri ya. Itu manusia nggak pernah dididik sama orang tuanya. Kalaupun dia dididik, berarti memang kapasitas otaknya nggak mampu untuk menerima didikan itu. Makanya bisanya rasis. Kalau mau kritik ya performanya. Bahkan kalau mau kritik ya pelatihnya. Pemain itu begitu ditunjuk, dia pasti akan menunjukkan atau memberikan 100% kemampuannya di lapangan. Jadi kalaupun dia nggak maksimal, berarti ada yang salah dengan taktik yang diinstruksikan ke dia. Kalau mau kritik ya pelatihnya. Kalau soal performanya, ya bolehlah untuk koreksi untuk kemajuan pemain itu sendiri. Cuma ya performanya, bukan rasis. Manusia-manusia ini memang nggak cocok sih di Indonesia. Yang memang di sini kan beragam ya. Nggak paham dia kayak gitu. Blok.